Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini sebelum kita akan melangkah jauh di hari yang baru untuk melakukan segala aktivitas kita, biar kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal dalam hidup kita, yang akan menuntun setiap langkah-langkah perjalanan hidup kita dalam kita mengiring Tuhan. Dan renungan pagi hari ini, saya akan memberi judul Menaati Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pembacaan Alkitab kita setahun itu sudah sampai pada kitab Yeremia, pasalnya yang ke-41 sampai pasalnya yang ke-44. Dan renungan pagi ini saya akan ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan berkata demikian. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Karea dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu, kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus Engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah untuk diucapkan atau dikatakan, tetapi untuk melakukannya adalah satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi ketika kita berada dalam satu situasi yang sulit dan tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mendukungnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya setiap ketaatan itu adalah selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur 18 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27 berkata, terhadap orang yang setia, Engkau, di sini Engkau Tuhan berkata berlaku setia, dan terhadap orang yang tidak tercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau belat-belit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita renungkan dalam kitab Yeremia pagi hari ini, di sini kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel atau kaum Yehuda yang tersisa pada zaman Nabi Yeremia, di mana ketika mereka mengalami satu ketakutan dan kekhawatiran, di mana mereka takut akan adanya serangan pembalasan dari kerajaan Babel terhadap sisa bangsa Israel yang tertinggal saat itu, akibat dari kematian seorang gubernur yang bernama Gedalia mati karena dibunuh oleh Ismail, seperti yang dicatat dalam pasalnya yang ke-41.
pasal sebelumnya. Dan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama mereka lakukan adalah mereka merencanakan untuk lari ke Mesir, di mana mereka mau mencari perlindungan. Tetapi mereka juga di sini kalau kita baca pada ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6, mereka meminta kepada Yeremia, maksud saya ayatnya yang kedua tadi, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mereka meminta kepada Yeremia, memohon untuk Yeremia untuk berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan dengan berjanji mereka akan mendengarkan suara Tuhan. Mereka berkata, maupun baik dan buruk, mereka akan mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6 di sana, mereka berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, dan karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu janji yang diucapkan oleh kaum Yehuda yang tersisa pada saat itu, di mana mereka berkata bahwa mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan mendengarkan di sini adalah berarti bahwa mereka itu siap untuk menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika Tuhan memberikan jawab kepada mereka dengan petunjuk dan janji penyertaan Tuhan seperti yang ditulis pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, saya tidak akan bacakan, tetapi pada ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Aku akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat kasih Tuhan bagi bangsanya, bagi umatnya, di mana di sini Tuhan memberikan jawaban atas permohonan yang diminta oleh bangsa Yehuda pada saat itu, di mana Tuhan berkata bahwa mereka tidak boleh pergi ke Mesir. Kenapa Bapak Ibu Saudara mereka tidak boleh pergi ke Mesir? Karena kalau mereka lari ke Mesir, mereka menunjukkan bahwa mereka lebih berharap kepada manusia. Lebih berharap dan bersandar kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara ketika mereka mendengarkan petunjuk dan jawaban yang daripada Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara mereka tidak menaatinya. Mereka tetap pergi ke Mesir. Mereka tetap pergi mengungsi ke Mesir. Bahkan dikatakan pada pasalnya yang ke-43, mereka memaksa Yeremia untuk pergi ke Mesir. Di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat untuk menaati itu tidak mudah. Karena dengan keadaan yang mereka alami saat itu. Tetapi buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yeremia, mereka tidak percaya. Bahkan mereka tetap untuk pergi ke Mesir. Mereka tidak menaati apa yang Tuhan katakan. Padahal mereka sudah berjanji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita demikian. Di dalam kita mengiring Tuhan, ada hal-hal mungkin yang kita sudah janjikan kepada Tuhan, tapi karena masalah persoalan kita mengingkarinya. Dan kita melakukan, dan itu sebabnya Bapak Ibu kita dapat belajar dari bangsa Israel ini, di mana mengingatkan kita dan memberi pelajaran untuk kita dapat belajar untuk taat
kepada Tuhan. Taat untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena menaati itu betapa penting kalau kita menaati Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaati Tuhan, saat kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu, maka ketaatan itu akan membuktikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah ketaatan itu adalah merupakan sebagai ucapan syukur kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketaatan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, dan orang yang taat akan menjadi miliknya Tuhan. Dan Mazmur 145 ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan, berkata demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Dan itu sebabnya Dia ingin menjadi kita orang-orang yang taat. Biarlah kita mau menaati apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pagi ini mari kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada setiap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menolong kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, mari Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, menguasai seluruh hidup kami. Dan Allah Roh Kudus yang akan membawa kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Haleluya. Amin.